Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa libaitihi wa dzurriyyatihi al-kiram ila yaumiddin, khususan ila man alafa hadhil kitab wa usulihi wa furu'ihi syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والمنافقين والمفسدين والحاسدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para alim, alimah, para kiai, bunyai, asatidz, ustadzat, sedaya mawon pengurus takmir Masjid Agung Al-Fatah ingkang kula mulyakaken, para bapak, para ibu, sedherek sedaya ingkang sami hadir wonten menika majelis ingkang kula hormati lan mugi tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saderengipun kita ngaos, monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah kagem kita sedaya, keluarga kita, derek-derek kita ingkang dinten iki mbok menawi tasih jalani ujian saking Allah rupa awake kirang sehat, muga-muga enggal paringi saras ingkang lagi susah, muga-muga susah dan hilang, lagi kagungan hajat, kebutuhan ingkang mendesak baik pribadi maupun kangge keluarga maupun orang-orang yang di bawah tanggungan, sedaya mawon mugi-mugi dipun gampilaken Allah, dijabahi Allah Subhanahu wa taala. Peristimewa kula jenengan nyuwun tambahi tahun, tambahi bilangan umur kula jenengan, tapi harapan yang tidak boleh putus, sisa umur niku muga-muga luwih barokah katimbang sing sampun kita jalani. Umur ingkang gampil kangge taat dhateng Allah, umur ingkang dipun cegah saking Allah, dening Allah saking pengdamelan ingkang ndugekaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutaken ngaos kula jenengan dumugi halaman 793 ingkang ngandhap. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi
وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mathalul mujahidi utawi sifate wong kang perang fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Wallahu utawi Allah iku a'lamu luwih pirsa biman kelawan wong yujahidu kang perang yoman. Fi sabilihi ing dalem dalane Allah. Kama saliso ini iku kama saliso ini kaya sifate wong kang poso al-qaimi kang jungkum ibadah wengi wa tawakkala lan nanggung sapa Allah Gusti Allah lil mujahidi marang wong kang perang fisabilihi ing dalem dalane Allah. Intawaffahu lamun mundut sapa Allah niku sanes Rasulullah. Salah tulis. Intawaffahu lan lamun mundut sapa Allah ing mujahid ayyudkhilahu yen to mlebokake sapa Allah ing mujahid al-jannata ing swarga. Au yurji'ahu utawi balekake sapa Allah ing mujahid saliman hale selamat ma'a ajrin ing dalem sertane ganjaran au ghanimatin utawa harta rampasan perang. Rawahu Saikhani radhiyallahu anhum. Para bapak, para ibu, sedherek jamaah ingkang minulya, niki hadis salah satu saking beberapa hadis yang membahas tentang keutamaan jihad fisabilillah. Wonten hadis niki Kanjeng Nabi dawuh, masalul mujahidi fisabilillah, perumpamaane wong jihad ing dalem dalane Allah. Orang yang memperjuangkan hak-hak Allah. Orang yang memperjuangkan kebenaran. Orang yang memperjuangkan nilai-nilai agama. Wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi. Allah itu maha tahu. Langkung pirsa sapa sing teman-teman atine jihad. Boleh jadi seseorang itu tampak jihad tapi atine ora. Sing luwih ngerti urusan ati sinten? Allah. Wong ngomong aku jihad ngono iku. Tapi ya belum mesti. Iku jihad memperjuangkan agama tak memperjuangno awake dhewe. Karena ibadah niku duwe persyaratan sing baku secara umum baru diterima Allah menawi sampun memenuhi kriteria minimal kali. Yang pertama, motivasi, tujuan, tendensi perbuatan itu harus ikhlas lillahi
taat. Lan ikhlas niku sing paling ndekan. Monggo Sayyid Abdullah Al-Haddad, orang ikhlas di kategori yang rendah, level dasar. Baru dikatakan ikhlas manakala alladzi ya'malu litaqarrubi ilallah. Ketika dia beramal tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ayo dicek ya mbak namanya awak itu. Berbuat apapun tujuannya marekno awak marang Allah. Wong ikhlas niku nomor loro wali tolabi mardati. Dia berbuat kebaikan itu tujuannya untuk mengejar ridhonya Allah. Kepingin Allah niku seneng datang kula jenengan. Karena yang dikehendaki Allah tuh aradallahu mahbuban la muhibban. Allah tuh aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah tuh menghendaki hambanya itu menjadi hamba-hamba yang dicintai, bukan hamba yang mencintai. Sebab mencintai guru mesti dicintai. Kaya ana wong elek wis ireng beruis mampu mentuntan bisa seneng arek wayu asal mboten Mbak, asal mboten Mbak, asal tapi ngane-ngane mencintai seneng kalau arek wayu oleh aja. Tapi arek ayu dhewe niku apa kira-kira seneng? Nah seneng berarti ya salah prosedur. Ngoten lho. Aku lan jenengan niku dituntut untuk melakukan segala sesuatu piye carane kula jenengan dipilih Allah dicintai, bukan kita yang mencintai Allah. Nah Allah itu kudune ya harus memang kula jenengan mencintai karena Allah itu yang menanggung kula jenengan. Keblajut nek ana kawulane iku ora cinta Allah. Yo enten ya. Menungso kan akeh sing gak cinta nang Gusti Allah. Kenapa? Karena hatinya belum dapat hidayah. Lah wong-wong sing wis oleh hidayah harus berupaya bukan mencintai Allah tapi menunjukkan kecintaannya supaya Allah mencintai. Nah, ikhlas ndek-ndekan malih wae. Syarat yang ketiga niku wali tolabi sawabi, berbuat segala sesuatu mengejar bayaran, mengejar ganjaran cukup dari Allah. Artinya wong ikhlas niku tendensinya berharap apa-apa saking Allah. Karena kalau kula jenengan berharap kepada selain Allah, pasti yang akan kita terima awal adalah kecewa. Di dunia ini sudah kecewa. Apa namanya meniteng akhirat ketelik. Dimulai saking alam barzah itu sudah kula jenengan merasa tertipu. Manakala kula jenengan jaluk opo-opo bayaran pengembalian kepada selain Allah. Satu tergantung motivasi ibadah itu baru diterima tergantung niat. Maka sampai ditekankan innama a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal itu digantungkan kepada niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang
Melakukan perbuatan apapun akan dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Dan niatnya boleh banyak. Ya, semakin banyak niat, itu semakin peluang yang dia dapat. Tapi kudu pokok niatnya adalah Allah. Nah, ibadah syaratnya nomor loro. Satu, ikhlas. Nomor loro, tata caranya harus benar, tidak bertentangan dengan syariat. Niate temen tata carane kudu cocok karo agama. Niate bener, ikhlas, tapi tata cara sakarepe dhewe tolak. Tata caranya bagus, hendakan sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam, gak keliru. Tapi niatnya bukan untuk Allah, maka ya tolak. Maka dua-duanya tidak boleh terpisah. Demikian juga jihad ini. Allah yang Maha Tahu tentang hati seseorang, siapa yang dia berjihad kepada Allah. Orang yang jihad karena Allah, pengeriki disebutakan kamatsalil shaimil qaimi. Pahalanya itu seperti orang yang puasa di siang harinya full dan juga malamnya digunakan untuk sholat malam full. Padahal orang jihad kadang-kadang ya orang perang Pak, atau orang berjuang boleh jadi ya gak poso ya mboten sembahyang bengi, melekan begadang jaga musuh, napa? Begadang patroli. Ini gue nek jihad-jihad yang di satu wilayah daerah yang disebut sebagai Darul Harb, daerah perang. Melek kok mau tengok sino. Niku dihitung wong ganjarane poso. Jadi tidak pernah dihitung lepas saking ibadah. Semuanya dihitung ibadah, termasuk tidurnya. Niku dihitung ibadah. Wa tawakkalallahu lil mujahid fi sabilihi. Allah itu pasti akan menanggung urusannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lama dalam Al-Quran Allah sendiri memberikan jaminan intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jikalau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu dan menetapkan dirimu sebagai kedudukanmu sebagai orang-orang beriman. Jaminan yang wong sing jihad tulus karena Allah, insya Allah pasti. Kalaupun dia tidak mati, mesti husnul khotimah matinya. Tidak terbunuh, niku mestinya matine husnul khotimah. Lah sahabat rumiyin kata sing kepingin pokok perang niku tujuane kepingin mati, ngono lho. Tapi yang kecewa ini Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sejak jadi orang kafir niku sudah sebagai panglima perang karena anaknya Walid al-Mughirah, penyair hebat dan tokoh kafir Quraisy. Dari orang kafir yang paling disegani mungkin adalah Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid itu masuk Islam, juga yang disegani salah satunya adalah Khalid bin Walid. Niku awake nggih tubuhnya ketika
mandikan jenazahnya. Itu tidak ada satu jengkal pun yang lepas dari bekas robeknya senjata, termasuk apa panah. Jadi sak kujure awak mbuh pirang atus bekas suwek jabatan. Karena menginginkan matinya mati perang, ternyata meninggalnya Khalid bin Walid ini nangone kamar kena pandemi. Ya Allah. Ya pada-pada syahid cuma kurang keren maksudnya. Mau mati dipateni Covid. In tawaffahu ayyudkhilahul jannah. Jaminan saking Allah, jika orang berjuang di jalan Allah, benar-benar berjuang di jalan Allah, ketika dia mati jaminannya pasti surga. Au yurji'ahu saliman, atau ketika dia itu tidak mati dalam berperang, selamat iso balik ke omah ma'a ajrin, tetap diberikan pahala yang sangat besar, au ghanimatin kalau dulu, atau berupa harta rampasan perang. Nah, saat ini orang-orang yang dikirim di daerah-daerah konflik, para tentara-tentara niku mboten harta rampasan perang, gajine tok sing tambahi. Ngono lho. Tapi ganjarane yo gede. Nek niate betul-betul jihad. Bapak Ibu ingkang minulya, tentang jihad kita ketahui bahwasannya jihad yang paling pokok di awal-awal Islam niku memang berperang. Lah berperang itu khusus kangge sapa? Kanggo wong kafir. Sekali lagi, berperang itu khusus untuk berhadapan antara muslim dengan kafir yang memerangi. Islam itu tidak ada sejarah bisi perang. Tarik kenabian, mulai awal Kanjeng Nabi itu menyebarkan agama, itu pasti dimulai dari orang-orang kafir dulu. Jadi berperang secara fisik itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang kafir yang mengganggu, menghalangi, maupun yang ingin menghancurkan Islam. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang selain Islam, baik itu musyrik maupun yang lain, selama tidak memerangi Islam, ini justru dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampaikan di Nabi Daud, siapa yang menyakiti dhimmi, kafir-kafir dhimmi, selain Islam, non-Muslim, tetapi mau hidup berdampingan dengan kita, tidak mengganggu aktivitas kita, maka sama dengan memerangi Kanjeng Nabi. Begini ngono, Pak. Nah, saiki gak sing menyuarakan jihad-jihad itu tambah kanggo nglawan Islam dhewe. Takbir dienggo ngepuki kancane. Takbir kanggo buyarno tahlilan. Itu jihad model apa? Contone sapa? Apa nek sampai ngebom? Nah, kekinian sing diarani jihad iku napa mawon? Pertama, Kanjeng Nabi dawuh, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya
tujuannya untuk menuntut ilmu agama. Jika sudah dapat niat untuk mengamalkannya dan mengajarkannya, maka dia terhitung sebagai jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai pulang. Makanya orang yang menuntut ilmu, kalau wancul matur datang panjenengan, jamaah Sabtu subuh itu sudah ada beberapa yang mari ngaji, buat jalan serempet terus meninggal. Itu dipastikan adalah mati syahid. Demikian juga harta yang digunakan untuk mendukung, mendanai, mengurusi tentang thalabul ilmi itu juga dihitung sebagai infak fisabilillah. Man anfaqa fisabilillah yudha'ifu bisab'i mi'atin dhi'fin. Siapa yang berinfak untuk perjuangan di jalan Allah, maka dia adalah dijanjikan mendapatkan balasan 700 kali lipat. Jadi kanggo pengajian ngono kudu luwih kendel bandani. Saya itu biasa ceramah. Kalau biasa dadi wong, cuma kalau berada di lingkungan sendiri. Ini daerah kulo ngadakno pengajian nggih. Saya berupaya untuk saya sendiri ikut mendanai. Nah, kulo sing ngaji, kulo kadang-kadang sing nyiapno apa-apane, Pak. Baca begitu. Dan saya apalagi orang-orang terdekat saya, itu kan duwe gawe, kula takoni, undang ustaz. Nggih. Sampeyan sangoni pira? Sakmene teng mriki umume ngeten. Lamuk, Pak. Nyangoni artis sing nyanyi blodel-blodel iku. Ngekei tikel teko sing iki. Ustaz kok sampeyan sakmono. Bukan kok ngergani ustaz apa? Ngergani ustaz bayar ustaz bukan. Ngergani ilmine, ngergani agama. Agama itu istimewa di antara dunia. Ngoten lho. Ada kan orang. Malah mak dulu kok ustaz ini. Apalagi ustaz-ustaz yang maaf yang sudah punya nama, terus ngoten termasuk guru kita, itu aja didelok nilainya itu. Makanya sebutannya bisyarah, bukan ujroh, penggembira bukan bayaran. Dolim ono santri arek iki bayarane kiai. Jamaah yang ngomong bayarannya ya gak pantes. Terus saya balak pasar langsung ditanggapi. Ya Gus, jenengan iki pasarane pinter. Wis nganggo pasaran-pasaran wis gak undang aku. Nah kersane ngriki semerat, ngerti kan semerat gak semerat kamar karepmu. Ngeri. Alhamdulillah tasih saged jaga lambene lho. Lambene tasih saged jaga sampai hari ini alhamdulillah. Mboten enten. Kula alhamdulillah tasih dereng nate keperucut. Sakmene mboten. Niku nggih nuntut ilmu. Kemudian orang-orang yang memperjuangkan menanggung fakir miskin itu juga sama.
dihitung ganjaran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang menanggung sandang, menanggung pangan, menanggung papan bagi orang-orang fakir miskin, terutama maaf janda-janda tua, sehingga ada tempat untuk bergantung di dunia ini. Itu jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad termasuk itu kanjeng Nabi nanti dipentang lebih enten sahabat itu ingin ikut perang. Ketika itu Rasulullah ditanya, kanjeng Nabi ini tanggap, ahayyun walidata, kula jenengan idini perang kanjeng Nabi, kula nderek arek nom-noman. Ngoten niku jare kanjeng Nabi, wong tuamu jek urip ta, ibumu masih ada, tasih. Jawab kanjeng Nabi napa? Fafihima fajahidu. Ngramut wong tuamu iku jihad. Wis sampe melok ramutan wong tua. Maka betapa mulianya kalau sampai seorang anak iso ditunggoi orang-orang tua yang sudah usia lanjut, kok jenengan Pak pensiunan. Kok anak kepingin derek kula mawon ya, pun kali kula mawon Bu. Itu ganjarannya tiap hari diberikan ganjaran jihad. Bahkan disebutkan nyawang dengan pandangan kasih sayang itu diberikan ganjaran haji. Maka celaka yang sangat bagi seorang anak ditunggoni wong tuane kok ora iso mlebu swarga. Fasilitasnya ganjaran luar biasa. Ada jamaah ini lah, yang ngapunten dadi wong terkenal kadanan, punya anak 10. Punya anak 10 itu jadi pejabat pengusaha. Tinggal ibunya satu saja. Ibu itu usianya sekitar sudah 87 tahun. Wis pekun loro-loro. Ngeten iki sampai rebutan moh. Ngramut. Gelem ngekei duit tapi moh ngramut. Ada yang bilang, wis pokok amal kita iuran tiap bulan. Ibu itu dekek nang panti jompo. Alhamdulillah ada anak yang ngaji, anaknya itu yang ngaji. Dulu mantan pejabat sini juga. Niku langsung matur, langsung ngomong, tak handle. Ben melok aku, pendek derek aku sing bakal ngeramut itu. Di sela-sela kesibukannya. Sampai kapan? Sampai ibu kerso karo aku terus. Ngoten. Diskon iuran lumah. Padahal tadi uang yang digunakan untuk membiayai wong tua itu bukan nilainya bukan sedekah, tapi infak fisabilillah. Banyak sekali. Makanya jihad yang dimaksud memiliki, lihat situasi. Jihad yang kita kekinian adalah yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu sendiri. Faja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah perang Badar yang sangat heroik, cerita heroik, Rasulullah mengajak, ayo perang, berjuang, jihad dari jihad kecil pada jihad besar. Sahabat pun terkejut, kok anten jihad gede mana napa kanjeng Nabi? Niki mon sing wingi medeni kok. Jawabane apa? Jihad nafsu, melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu dengan cara apa? Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu dengan menuntut ilmu, mengajarkannya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Niki ngelawan hawa nafsu. Jihad digunakan istilah melawan setan. Melawan setan dengan cara apa? Caranya melawan setan adalah menolak segala sesuatu yang remeng-remeng gak jelas. Dan juga menolak segala sesuatu
yang membawa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terus melawan syahwat, melawan keinginan untuk enak-enakan, itu juga jihad. Melawan orang kafir itu baru menggunakan apa? Harta, kekuasaan, kekuatan tangan, terus dirinya sendiri, termasuk lisan, melawan orang musyrik, orang kafir, orang fasik, wong-wong sing ngerusak agama. Niku baru dengan kekuasaan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu nganggo kekuasaan, nganggo lisan, dan juga nganggo hati. Bapak Ibu, insyaallah ini yang bisa kita bahas wonten kesempatan ini. Para jamaah, muga-muga kula jenengan tetap dikelompokkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya karena berdua iya karena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkung ngatur kula nyuwun ngapunten matur nuwun sedaya mawon. Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.